Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas tentang atribut atau variabel. Berikut outline kita pada video kali ini. Pertama kita akan membahas tentang jenis tipe data. Setelah itu kita akan membahas tentang tipe data primitif. Dan setelah itu kita akan membahas cara mendeklarasikan atribut atau variabel. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya Inghi Japa, nyalakan tombol lonceng, like, bagikan dan komentar pada video kali ini. Berikut adalah jenis tipe data secara umum. Tipe data dibagi menjadi 3. Pertama adalah tipe data numerik, kedua adalah tipe data boolean, dan ketiga adalah tipe data karakter. Nah, numerik sendiri dibagi 2, yaitu bilangan bulat dan yang kedua adalah bilangan berkoma. Untuk karakter, nanti kombinasi antar beberapa karakter itu bisa menghasilkan sebuah string. Nah, sekarang kita membahas tentang tipe data primitif. Jadi dalam bahasa pemrograman Java itu terdiri dari 2 jenis tipe data, yaitu tipe data referensi dan tipe data primitif. Pada video kali ini kita akan fokus pada tipe data primitif. Dan ini saya sarikan dari website Oracle tentang primitive data types. Oke. Nah, untuk bilangan bulat, tipe data yang mungkin kita gunakan itu adalah byte, short, int, dan long. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita lebih sering memakai int atau int ini. Nah, keempat tipe data ini dalam bahasa pemrograman Java merupakan tipe data bilangan bulat. Yang membedakan antara keempat tipe data ini adalah rentang nilainya. Di sini bisa kita lihat rentang nilai yang paling panjang itu adalah tipe data long. Yang paling pendek adalah byte. Bisa dilihat sendiri angka-angkanya. Oke. Untuk tipe data bilangan berkoma itu ada float dan double. Nah, pada video-video sebelumnya kita lebih sering menggunakan double untuk tipe data bilangan bulat. Nah, di sini yang membedakan antar 2 tipe data ini sama dengan yang sebelumnya juga rentang nilainya. Di sini kita bisa lihat rentang nilainya. Nah, tipe data primitif selanjutnya adalah boolean. Boolean adalah sebuah tipe data yang nilainya hanya 2, true atau false, dan ini juga kita sudah gunakan pada video sebelumnya. Dan yang terakhir tipe data primitifnya adalah char atau karakter. Nilai tipe data karakter ini hanya terdiri dari 1 buah karakter, bisa huruf, bisa angka atau karakter khusus. Oke. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke kode program supaya tidak bingung. Sekaligus kita belajar untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Oke. Untuk mendeklarasikan variabel, pertama kita harus deklarasikan dulu tipe data dari variabelnya. Tadi ada 8 tipe data primitif. Kita coba saja salah satunya, misalnya integer, int. Nah, setelah itu spasi, baru kita buat nama variabelnya atau nama atributnya sesuai dengan aturan penamaan yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Misalnya di sini kita buat
nama variabelnya adalah jumlah mahasiswa. Oke. Nah, begitu juga dengan variabel-variabel yang lain. Misalnya double tadi tipe data untuk bilangan bulat, salah satu tipe data untuk bilangan bulat. Tadi ada float juga, salah satunya double. Kita pakai double saja dulu. Misalnya ini rata-rata IPK. Jadi tipe datanya dulu, spasi, baru nama dari variabelnya. Nama dari variabel harus mengikuti aturan penamaan yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan sebuah variabel, tentu saja kita ingin mengisi nilai dari variabel tersebut. Misalnya jumlah mahasiswa, kita ingin isi dengan nilai 40. Nah, cara mengisi nilai mungkin sudah kita gunakan juga pada video-video sebelumnya. Itu menggunakan simbol sama dengan, atau ini disebut juga dengan operator assignment, operator pengisian. Jadi nama variabelnya sama dengan terus isi dari variabelnya. Nah, isinya ini tergantung tipe data. Kalau tipe datanya numerik, dia tidak pakai tanda kutip, langsung angkanya saja. Dan kalau numeriknya itu integer, bilangan bulat, itu tidak pakai koma. Nah, ini akan error. Kenapa? 40,0 ini dianggap bilangan berkoma, sedangkan tipe data dari jumlah mahasiswa tadi bilangan bulat, jadi tidak bisa berkoma. Kita coba isi lagi untuk variabel rata-rata IPK. Misalnya 3,4. Nah, untuk bilangan berkoma, komanya itu pakai simbol titik, bukan pakai simbol koma, tapi simbol titik. Ini 3,4 berarti 3.4. Oke. Nah, kalau untuk char, misalnya kelas, kita buat variabel kelas bertipe char, sama caranya kayak tadi, tipe datanya dulu, spasi, nama variabelnya. Oke. Nah, kalau untuk karakter itu pakai kutip satu, misalnya kelas A, seperti itu. Nah, kalau boolean, misalnya kita buat sebuah variabel boolean bernama selesai, seperti ini. Nah, kalau boolean itu isinya cuma 2. Mungkin sudah kita pelajari juga di video sebelumnya. Kalau enggak true, isinya itu adalah false, 2 saja, true atau false, seperti itu. Oke, kita coba fokus ke 4 tipe data ini dulu. Int, double, char, sama boolean. Tadi ada 8 tipe data primitif. Nanti kita akan coba kita coba 4 ini aja dulu. Oke. Nah, ada cara lain untuk mendeklarasikan tipe data. Mendeklarasikan variabel sekaligus kita mengisi nilainya. Contohnya ini, jumlah mahasiswa. Kita bisa isi langsung dengan nilainya. Jumlah mahasiswa sama dengan 40. Jadi kita tidak perlu lagi deklarasi dulu baru isi nilai, tapi kita bisa langsung mengisi nilainya. Dan yang lain juga. Rata-rata IPK kita bisa langsung isi dengan 3,4. Kelasnya kita bisa isi langsung A.
selesainya kita bisa isi langsung through. Nah, seperti itu. Tapi ini tergantung kebutuhan kode program kita. Bisa jadi kita langsung isi begitu mendeklarasikan, atau kita isinya kemudian. Oke. Nah, kita juga bisa mendeklarasikan beberapa variabel secara bersamaan. Misalnya kita mendeklarasikan variabel nilai UTS, nilai UAS, kuis, dan tugas mandiri secara bersamaan. Caranya seperti ini. Nah, syaratnya tipe datanya harus sama. Jadi sekalian ini double nilai UTS, koma nilai UAS, nilai kuis, nilai tugas. Jadi pemisah antar variabel, antar nama variabel di sini adalah koma. Nah, di sini kita bisa langsung bisa juga langsung mengisi nilainya, atau kita bisa juga mengisi nilainya di kemudian di program di baris selanjutnya. Bisa seperti ini misalnya, atau bisa kita juga langsung isi nilainya. Caranya sama dengan yang di atas. Oke. Ini juga bisa. Misalnya 88,0 dan seterusnya lah ya. Oke, kita coba menggunakan tipe data yang lainnya. Oke, di sini ada 4 buah tipe data. Batch sort in long. Saya pikir batch sort sama dengan in. Tidak perlu saya contohkan. Kita contohkan saja yang long karena ini agak sedikit berbeda. Misalnya kita buat sebuah variabel bertipe long namanya X, kita isi dengan angka 10 miliar. Oke. Di sini ada error. Kenapa begitu? Sebab kalau long itu biasakan akhiri dengan huruf L, sehingga tidak error. Oke, itu bedanya dengan yang lain. Harus diakhiri dengan huruf L. Setelah itu float dengan double. Nah, kalau float itu harus diakhiri dengan huruf F. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, boolean udah tadi, char juga udah. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kemana tipe data string? Nah, tipe data string pada bahasa pemrograman Java bukan termasuk tipe data primitif. Tipe data string adalah tipe data referensi. Tapi akan kita pelajari juga, sebab string ini banyak kita gunakan. Nah, kalau string itu sintaksnya adalah string. Misalnya kita buat sebuah variabel, misalnya universitas namanya, seperti ini. Nah, kalau dia string,
untuk pengisian nilainya itu harus dikalang oleh kutip 2. Misalnya Winsuska Riau. Nah, seperti ini. Harus dikalang dengan kutip 2. Nah, jadi kalau tadi numerik baik double ataupun INT ataupun yang lainnya itu tidak perlu pakai kutip. Kalau char atau karakter itu pakai kutip 1, dan kalau string itu pakai kutip 2. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke kebutuhan byte. Ini ada kaitannya dengan rentang nilai masing-masing tipe data sebelumnya. Di sini kan tadi contohnya integer ada 4 buah ya. Ada byte, short, int, long, yang membedakannya adalah rentang nilainya. Nah, itu mengakibatkan kebutuhan byte yang berbeda pada RAM atau random access memory. Semakin panjang rentangnya, semakin banyak byte yang kita butuhkan. Ini artinya sebenarnya kita harus memilih tipe data yang efisien untuk variabel kita. Misalnya kita membuat variabel nilai, tipe datanya bilangan bulat. Nah, kita di sini ada 2 buah pilihan kan, antara float dan double. Meskipun pada contoh saya biasa menggunakan double, tapi lebih efisien itu kalau float itu kita kalau nilai karena rentangnya cuma 0 sampai 100, kita pilih tipe data float. Sebab itu sudah memenuhi kebutuhan dan byte yang dibutuhkan lebih sedikit, jadi lebih efisien. Kalau long itu 8 byte, kalau float itu 4 byte. Oke. Nah, ini sedikit visualisasi tentang penggunaan byte ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel. Misalnya di sini kita deklarasikan sebuah variabel A bertipe integer, maka pada RAM akan dipesan 4 buah byte untuk variabel A. Tadi integer kan 4 buah byte ya. Oke. Oh ya, saya lupa jelaskan. Ini kita anggap sebuah RAM. Ini ada byte-bytenya. Ini slot-slot ini mewakili 1 byte. Misalnya di laptop kalian ada 8 GB, laptop kalian RAM-nya 8 GB, berarti ada 8 GB slot seperti ini. 8 GB buah slot seperti ini. Nah, ketika kalian mendeklarasikan sebuah variabel bertipe integer, misalnya di sini A, maka ketika program kalian itu dijalankan, itu program kalian itu akan memesan byte di RAM sebanyak 4 buah byte untuk variabel A. Nah, seperti itu. Oke. Saya pikir cukup untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.